Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menjurnal umum dengan analisa yang mudah untuk dipahami. Khusus pada kesempatan season kali ini kita akan membahas soal jurnal umum yang transaksinya berkaitan dengan perusahaan jasa. Mudah-mudahan dengan analisa yang gampang bisa mudah untuk dipahami dan gampang untuk dasar kita dalam mengerjakan soal-soal jurnal umum khususnya di perusahaan jasa. Sebelum pada pembahasan soal jurnal umum, alangkah baiknya saya akan memberikan rumus tentang persamaan dasar akuntansi guna mempermudah dalam menganalisa setiap transaksi yang terjadi di perusahaan jasa pada khususnya, di mana rumus ini sering digunakan juga dalam analisa persamaan dasar. Yang pertama bahwa harta kalau dia bertambah di debit, kalau dia berkurang di sebelah kredit, sementara kalau utang bertambah di kredit, utang berkurang di debit, dan apabila modal bertambah di kredit, dan apabila modal berkurang di debit. Baik utang dan modal rumusnya berbalik dengan harta. Kita akan melihat nanti alangkah baiknya memang memahami rumus ini supaya memudahkan kita dalam menganalisa persamaan dasar akuntansi, khususnya dalam menganalisa jurnal umum. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita langsung saja pada soal jurnal umum, di mana berikut adalah beberapa transaksi yang terjadi pada studi Taylor selama bulan Maret 2019. Kita akan membuat jurnal umum sesuai dengan transaksi yang terjadi. Pada tanggal 1 Maret 2019 ada transaksi di mana pemilik perusahaan yaitu Astuti menyetorkan 35 juta sebagai modal awal di rekening bank atas nama Astuti. Kalau kita melihat transaksi seperti ini ada dua akun yang berubah. Ketika Astuti menyetorkan uang ke kas, dalam hal ini melalui rekening bank, artinya uang kas bertambah. Secara otomatis juga bahwa modal pun bertambah. Dalam persamaan dasar akuntansi, kas adalah bagian atau komponen daripada harta. Ketika harta itu bertambah, maka kas didebet. Dan di sisi lain, ada penambahan modal. Dalam persamaan dasar akuntansi bahwa apabila modal itu bertambah di sebelah kredit. Jadi, kita akan menjurnal atas transaksi tersebut bahwa kas didebet 35 juta dan modal di kredit 35 juta. Transaksi tanggal 2 Maret 2019, Astuti Taylor membeli tanah seharga 30 juta secara tunai. Kita analisa pada transaksi tanggal 2 Maret ini menunjukkan adanya perubahan dalam aset atau harta, di mana baik kas maupun tanah ini adalah sama-sama harta. Kalau tanah masuk ke dalam harta
tetap dan kas ini masuk ke dalam harta lancar. Di mana rumus daripada perubahan ini berdasarkan persamaan dasar akuntansi, apabila harta bertambah di debit, apabila harta berkurang di kredit. Nah, di satu sisi kas akan mengalami berkurang atas pembelian tanah. Di sisi lain justru tanah bertambah. Sehingga karena ini kedua-duanya adalah harta, kas berkurang dia di kredit, sementara tanah bertambah di sebelah debit. Jadi akan kita jurnal tanah debit 30 juta dan kas kredit 30 juta. Transaksi berikutnya adalah tanggal 5 Maret 2019, Astuti Tyler membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 2.350.000. Bahan habis pakai ini lebih dikenal dengan perlengkapan. Perlengkapan ini adalah bagian dari harta lancar. Dengan membeli perlengkapan berarti perlengkapan bertambah. Nah, di sisi lain, karena ini tidak cash, artinya tidak dibayar secara tunai, maka tidak ada hubungan dengan kas, tetapi berhubungan langsung dengan utang. Sehingga utang bertambah menjadi 2.350.000. Berdasarkan persamaan dasar akuntansi, apabila utang bertambah di kredit, apabila utang berkurang di sebelah debit. Sama halnya dengan modal. Jadi dengan demikian, di satu sisi perlengkapan bertambah, di sisi lain utang pun bertambah. Jadi jurnal yang akan kita buat, perlengkapan di debit 2.350.000 dan utang di kredit sebesar 2.350.000. Transaksi tanggal 5 Maret berikutnya, Astuti Taylor menerima honor sebesar 9.500.000 atas jasa yang telah diberikan. Dalam transaksi ini menunjukkan bahwa kas perusahaan bertambah atas honor yang diterima. Itu artinya bahwa kas bertambah di sebelah debit karena kas bagian daripada harta. Di sisi lain, pendapatan juga bertambah. Nah, karena pendapatan bagian atau komponen daripada modal dan rumus persamaan dasar akuntansi tentang modal, apabila dia bertambah di kredit, apabila modal berkurang di debit. Karena pendapatannya bertambah, maka pendapatannya harus di kredit. Dengan demikian, jurnal yang harus kita buat adalah kas di debit 9.500.000 dan pendapatan jasa di kredit 9.500.000 rupiah. Transaksi tanggal 7 Maret 2019 muncul beberapa beban untuk Astuti Taylor sebagai berikut. Beban upah 3.250.000, beban sewa 400.000, beban utilitas telepon, air dan listrik 650.000 dan beban lain-lain 100.000. Semua beban yang telah dibayarkan oleh Astuti Taylor menjadikan beban itu berkurang karena sudah dibayar. Nah, beban sendiri adalah merupakan komponen modal, di mana berdasarkan rumus persamaan dasar akuntansi, apabila modal itu berkurang di sebelah debit dan apabila modal itu bertambah di sebelah kredit.
Jadi dengan demikian seluruh beban yang dibayarkan itu harus diposisikan di sebelah debit. Nah, di sisi lain, karena pembayaran ini mengurangi kas, maka kasnya di sebelah kredit. Karena kas bagian daripada harta. Jadi dengan demikian, jurnal yang akan dibuat adalah beban upah debit sebesar 3.250.000, beban sewa debit sebesar 400.000, beban listrik, air, dan telepon di debit sebesar 650.000, dan beban lain-lain di kredit 100.000, dan kas di kredit sejumlah beban yang telah dibayarkan. Selanjutnya, transaksi tanggal 10 Maret 2019, Astuti Taylor membayar kepada kreditur sebesar 850.000 atas transaksi tanggal 15. Jadi sebelumnya memang Astuti Taylor punya utang sebesar 850 pada tanggal 5. Kemudian dibayarkan pada tanggal 10 Maret, artinya bahwa utang itu berkurang. Ingat bahwa rumus daripada utang apabila berkurang dia di debit, apabila dia bertambah di sebelah kredit. Nah, di sisi lain, kasnya berkurang atas transaksi pembayaran utang tersebut. Maka jurnal yang dibuat adalah utang di debit 850.000 dan kas di kredit 850.000 rupiah. Transaksi tanggal 11 Maret 2019, Astuti mengambil uang 1.500.000 untuk keperluan pribadi. Dalam transaksi ini bahwa kasnya berkurang karena Astuti menggunakan uang kas untuk keperluan pribadi, sehingga kas di sebelah kredit. Nah, di sisi lain, prive-nya, keperluan pribadinya, karena sudah terpenuhi, dia akan berkurang. Maka prive-nya sebagai bagian daripada modal di sebelah debit. Dengan demikian, maka jurnal yang dibuat adalah prive di debit 1.500.000 rupiah dan kas di sebelah kredit 1.500.000 rupiah. Transaksi berikutnya, yaitu tanggal 12 Maret 2019, ini telah terjadi transaksi pembelian peralatan secara tunai. Ini ada dua akun yang mengalami perubahan dan sama-sama ada di sebelah aktiva, di mana peralatan ini termasuk ke dalam aktiva tetap, dan di sisi lain kas yang merupakan bagian daripada aktiva lancar mengalami perubahan, yaitu berkurang sebesar 3 juta. Artinya kas harus dikreditkan. Di sisi lain, karena pembelian maka peralatannya bertambah. Untuk itu maka peralatan harus didebitkan 3 juta. Dengan demikian maka jurnal yang kita buat adalah peralatan di debit 3 juta rupiah dan kas di sebelah kredit sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 14 Maret 2019, transaksi terjadi bahwa Astuti Taylor membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 1.200.000. Asuransi ini dibayar di muka. Dalam analisanya sebenarnya ini menjadi piutang, namanya piutang asuransi. Atau kita mengenal akun yang kita sebut asuransi dibayar di muka. Piutang kita bertambah.
di sebelah debit. Kenapa? Karena piutang bagian daripada harta lancar, di mana kalau harta lancar bertambah di sebelah debit. Nah, di sisi lain, kas yang merupakan juga harta lancar berkurang atas pembayaran asuransi tersebut. Maka jurnal yang harus kita buat adalah asuransi dibayar di muka debit sebesar 1.200.000 dan kas di sebelah kredit 1.200.000 rupiah. Berikutnya adalah transaksi tanggal 15 Maret 2019 bahwa Astuti Taylor telah melakukan jasa pengerjaan atas kepada Ahmad sebesar 150.000 tapi belum dibayar. Kita melihat bahwa Astuti telah melakukan prestasi terhadap Ahmad, tetapi Ahmad belum membayar. Itu artinya ada piutang di sana. Jadi Astuti punya piutang terhadap Ahmad. Piutangnya bertambah. Karena piutang adalah bagian daripada harta, maka piutang didebet. Nah, di sisi lain, pendapatan jasa pun bertambah walaupun belum dibayar. Sehingga ini tidak ada kaitannya dengan kas. Kenapa? Karena prestasi yang dilakukan oleh Astuti terhadap Ahmad belum diterima pembayarannya, sehingga menimbulkan piutang. Jadi sekali lagi bahwa di satu sisi piutangnya bertambah, dan di sisi lain pendapatan jasanya pun bertambah. Nah, pendapatan jasa ini adalah menjadi komponen daripada modal. Bertambahnya modal tentu di sebelah kredit. Jadi jurnal yang akan dibuat bahwa piutang di debit sebesar 150.000 dan pendapatan jasa di sebelah kredit sebesar 150.000 rupiah. Transaksi berikutnya adalah tanggal 15 Maret 2019. Astuti Taylor melunasi utang atas transaksi tanggal 5, di mana tanggal 5 itu Astuti Taylor punya utang sebesar 2.350.000 rupiah, tapi sebelumnya juga sudah dibayarkan lunasan sebesar 850.000 rupiah. Jadi sisanya yang 1.500.000 dibayar per tanggal 15 Maret. Itu artinya bahwa utang sudah mulai lunas atau berkurang. Nah, utang berkurang di sebelah debit. Nah, di sisi lain, kasnya berkurang sebesar 1.500.000 di sebelah kredit. Dengan demikian, maka jurnal yang dibuat, utang di debit 1.500.000 dan kas di sebelah kredit 1.500.000 rupiah. Transaksi tanggal 18 Maret 2019 telah melakukan pembelian perlengkapan sebesar 1.500.000 secara kredit. Di sisi lain, perlengkapan bertambah karena adanya pembelian. Dan di sisi berikutnya, utang bertambah karena pembeliannya tidak tunai sehingga tidak ada kaitannya dengan kas. Nah, utang bertambah di sebelah kredit dan perlengkapan bertambah di sebelah debit. Maka jurnal yang akan kita buat adalah perlengkapan di debit 1.500.000 dan kas di kredit 1.500.000. Berikutnya adalah transaksi tanggal 20 Maret 2019. Telah diterima pembayaran piutang atas transaksi pada tanggal 15 sebesar 100.000. Kita tahu sebelumnya memang perusahaan Taylor ini memiliki piutang sebesar 150.000. Tapi yang diterima pada tanggal 20 Maret baru 100.000. Dengan demikian maka piutangnya mulai berkurang. Di sisi lain kasnya bertambah. Dengan demikian maka jurnal yang dibuat adalah kas di debit 100.000 rupiah
dan piutang di kredit Rp100.000. Transaksi tanggal 25 Maret 2019 ini adalah transaksi terakhir di mana Astuti Taylor menerima uang sebesar 2 juta dari Cita untuk jasa yang akan dilakukan di bulan depan. Kalau kita analisa bahwa Astuti Taylor ini sudah menerima uang duluan sebelum dia melakukan pekerjaan yang dipesan oleh Cita. Dengan demikian bahwa Astuti Taylor sebenarnya memiliki utang, namanya utang pendapatan atau lebih dikenal dengan akun pendapatan diterima di muka. Nah, akun pendapatan diterima di muka ini adalah bagian daripada utang, sehingga utangnya bertambah. Utang bertambah, dalam hal ini pendapatan diterima di mukanya bertambah, harus kita kreditkan. Nah, di sisi lain, kas bertambah walaupun memang pekerjaannya belum dikerjakan, tapi pada faktanya kasnya bertambah sebesar 2 juta. Sehingga jurnal yang akan kita buat, kas di debit 2 juta dan pendapatan diterima di muka di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Apabila kita susun dalam sebuah jurnal umum dari hasil analisa dari tanggal 1 sampai terakhir tanggal 25 akan nampak seperti ini. Bahwa tanggal 1 Maret kas debit 35 juta, modal kredit 35 juta. Kemudian tanggal 2 Maret tanah 30 juta, kas di kredit 30 juta. Kemudian tanggal 5 Maret perlengkapan di debit 2.350.000 dan utang usaha di sebelah kredit 2.350.000. Kemudian tanggal 5 kas debit 9.500.000, pendapatan jasa kredit 9.500.000. Tanggal berikutnya tanggal 7 Maret beban upah di debit 3.250.000, beban sewa 400.000, beban utilitas 650.000 dan beban lain-lain 100.000. Kemudian kas di sebelah kredit 4.400.000 dari seluruh total yang dibayarkan. Tanggal 10 Maret, utang usaha debit 850.000, kas di kredit 850.000. Tanggal 11 Maret, prive 1.500.000 debit, kas 1.500.000 sebelah kredit. Tanggal 12 Maret, peralatan di debit 3 juta, kas di kredit 3 juta. Tanggal 14 Maret, asuransi dibayar di muka debit 1.200.000, kas di kredit 1.200.000. Tanggal 15 Maret, piutang usaha debit 150.000, piutang jasa kredit 150.000. Kemudian tanggal 15 Maret berikutnya, utang usaha di debit 1.500.000, kas di kredit 1.500.000. Tanggal 18 Maret, di debit perlengkapan 1.500.000, utang usaha di kredit 1.500.000. Tanggal 20 Maret, kas debit 100.000, piutang usaha di kredit 100.000, dan terakhir tanggal 25 Maret, kas di debit 2 juta dan pendapatan diterima di muka 2 juta di sebelah kredit.